Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai kaidah syariah. Teknik operasional kaidah ini adalah mengonfrontasikan apa yang diduga berasal dari Nabi, yakni riwayat-riwayat ahad dengan kemuhkaman Alkitab dan As-Sunnah. Hasil dari metode ini adalah pengetahuan akan otentitas riwayat, manakala riwayat tersebut sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan pengetahuan akan ketidakotentikan riwayat jika riwayat tersebut menyalahi keduanya. Dalil dari kaidah mengkonfrontasikan riwayat dengan Al-Quran banyak ditemui dalam berbagai referensi hadis, baik ahlu sunnah, Syiah Imamiyah ataupun Syiah Zaidiyah. Pembahasan mengenai riwayat ini akan dilakukan dalam 5 tahap. Yang pertama yaitu bukti-bukti yang diajukan oleh orang-orang yang mengingkari legalitas riwayat kaidah konfrontasi riwayat dengan Al-Quran. Dan yang kedua yaitu jawaban untuk bukti-bukti yang diajukan dan sanggahan terhadapnya. Yang ketiga, penjelasan mengenai makna riwayat konfrontasi riwayat dengan Al-Quran. Keempat, yaitu demo contoh aplikatif kaidah menghadapkan riwayat dengan Alkitab. Yang terakhir, yaitu penjelasan berbagai hal yang diperoleh dari kaidah konfrontasi dalam kaitannya dengan kaidah ilmiah dan amaliyah. Penolakan terhadap kaidah konfrontatif. Yang pertama itu argumentasi verbal. Orang-orang menolak legalitas riwayat kaidah konfrontasi riwayat dengan Alkitab dengan cara menguji sanadnya dan adakala menguji matannya atau kandungannya. Riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang kaidah dimaksud adalah batil karena sanadnya dhaif. Alasannya sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i, jika suatu hadis diriwayatkan dariku, maka konfrontasikan terlebih dahulu dengan kitabullah, Al-Quran. Jika isinya sesuai Al-Quran, maka terimalah. Jika bertentangan, maka tolaklah. Al-Qibti berkata, hadis ini pemalsuannya dalam kaum zindik, ahli bid'ah. Selanjutnya yaitu uji matan dan kandungan riwayat. Pada tahap uji matan dan kandungan riwayat ini, Al-Baihaqi mengatakan hadis yang diriwayatkan tentang mengkonfrontasikan al-hadis dengan Al-Quran adalah batil dan tidak sahih. Kontradiksi dalam hadis itu menunjukkan kebatilannya, dan tidak ada bukti dalam Al-Quran yang menginstruksikan mengkonfrontasikan al-hadis dengan Al-Quran. Poin selanjutnya yaitu bantahan terhadap bukti-bukti verbal yang menolak riwayat kaidah konfrontatif. Sanggahan terhadap argumentasi yang menolak legalitas riwayat yang mengandung kaidah konfrontatif sebagaimana disebutkan di atas. Yang pertama yaitu sanggahan terhadap dakwaan gugurnya riwayat hadis kaidah konfrontatif disebabkan oleh kedhaifan sanadnya atau tuduhan bahwa riwayat tersebut palsu. Selanjutnya yaitu bantahan terhadap tuduhan batilnya kandungan riwayat kontradiktif. Riwayat-riwayat hadis kaidah konfrontatif dituding batil karena kandungannya yang kontradiktif. Sebab dalam Al-Quran didapati ayat tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin untuk mengikuti Rasulullah SAW dan menjalankan semua perintah-perintahnya secara mutlak tanpa dibatasi oleh aturan
aturan sesuai atau tidaknya dengan Al-Quran. Akan tetapi sesungguhnya hadis-hadis kaidah konfrontasi riwayat dengan Alkitab tidak secara mutlak itu dapat menghantarkan kepada pengabaian sunnah dan kehujahannya. Kaidah syariah ini diterapkan untuk mengeliminir perkataan-perkataan yang dinisbatkan kepada sunnah dan hadis yang belum diketahui kebenarannya dan kedustaannya. Sehingga dengan kaidah ini, perkataan perawi yang bukan benar-benar sunnah atau hadis dapat ditolak. Jadi kaidah syariah bukan untuk menolak sunnah atau hadis yang telah diketahui dan ditetapkan keotentikannya, tetapi untuk memisahkan antara riwayat yang benar-benar hadis dengan yang bukan hadis. Selanjutnya yaitu penjelasan makna riwayat, kaidah konfrontatif, dan maksud yang dikehendaki. Selain diketahui kesohihan riwayat, kaidah konfrontasi hadis dengan Alkitab karena kemutawatirannya dan statusnya sebagai sunnah yang disepakati bersama, di mana reportasenya didapati dalam banyak referensi hadis kaum muslimin dan dikuatkan oleh Al-Quran. Maka riwayat tersebut kemudian menjadi landasan operasional kaidah syariah untuk mengkritik matan riwayat yang dinukilkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghantarkan kepada pengetahuan akan otentik atau tidaknya sesuai riwayat. Yang pertama yaitu makna kesesuaian Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dimaksud kesesuaian di sini bukanlah kesesuaian total dengan petunjuk ayat-ayat Al-Quran, tetapi yang dimaksud adalah riwayat konfrontatif tersebut tidak kontradiktif secara total dan tidak menyelisihi ketetapan Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah pasti diketahui berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara menyeluruh. Yang kedua yaitu makna pertentangan hadis dengan Al-Quran. Yang dimaksud dengan pertentangan di sini adalah adanya penegasian dan kontradiksi antara dua kalimat atau perkataan apabila terjadi kontradiksi antara apa yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan petunjuk ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk hadis yang telah diketahui keotentikannya. Maka hal itu merupakan indikasi ketidakotentikan riwayat tersebut. Sebab ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keduanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mustahil jika kedua wahyu Allah Al-Quran dan As-Sunnah tersebut saling menegasi dan kontradiktif. Sebab jika kontradiktif maka akan bertentangan dengan ilmu dan hikmah serta disangsikan kalau bersumber dari Allah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.